Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nahira, mahasiswa dari Amik Tridharma Palu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi internet untuk bisnis dari mata kuliah Konsep Teknologi Informasi oleh dosen pembimbing Acolele Eskom MM. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian internet dan e-business. Internet membawa perubahan cukup besar terhadap bisnis dan melahirkan istilah yang disebut e-business. Pada tahun 2003, Kotler mendefinisikan e-business sebagai penggunaan alat dan platform elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan. Secara lebih jelas, O'Brien mendefinisikannya sebagai penggunaan teknologi-teknologi internet untuk menghubungkan dan memberdayakan proses bisnis perdagangan, elektronis dan komunikasi, serta kolaborasi di dalam sebuah perusahaan dan dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis yang lain. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. Sebagaimana tersirat dalam definisi e-business di atas, e-business mencakup 3 bagian, yaitu sistem komunikasi dan kolaborasi, perdagangan elektronis, dan sistem bisnis internal. Di dalam sistem komunikasi dan kolaborasi perusahaan, para anggota tim kerja dapat melakukan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan menggunakan teknologi seperti surat elektronis, sistem chat, dan bahkan video konferensi. Sistem bisnis internal. Sistem bisnis internal digunakan untuk melayani proses dan bisnis secara internal. Dengan menggunakan sistem seperti ini, seorang manajer yang sedang bepergian dapat mengakses basis data perusahaan yang terdapat pada server dengan mudah. Perdagangan elektronis. Perdagangan elektronis atau e-commerce adalah segala bentuk kegiatan pembelian dan penjualan pemasaran produk jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronis. E-commerce memiliki beberapa contoh, yaitu business to business atau B2B. B2B menyatakan bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan dua atau beberapa perusahaan dan dilakukan secara elektronis. Yang kedua, business to consumer atau B2C. B2C adalah bentuk jual beli produk yang melibatkan perusahaan penjual dan konsumen akhir yang dilakukan secara elektronis. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. C2C adalah model perdagangan yang terjadi antara konsumen dengan konsumen yang dilakukan secara elektronis. Materi yang kedua yaitu intranet dan extranet. Intranet adalah jaringan komputer dalam sebuah perusahaan yang dapat menggunakan teknologi internet sehingga terbentuk lingkungan yang seperti internet tetapi bersifat private bagi perusahaan bersangkutan. Sedangkan extranet adalah jaringan privat yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membentuk hubungan yang aman antara pemasok, vendor, mitra kerja, pelanggan, dan pihak bisnis lainnya dalam rangka mendukung operasi bisnis atau pengaksesan informasi bisnis. Materi yang ketiga yaitu nilai bisnis intranet. Sekarang, banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan situs perdagangan elektronis. Berbagai alasan yang mendasari langkah-langkah tersebut yaitu menghasilkan pendapatan baru melalui penjualan online, memperkecil biaya penjualan dan dukungan secara online, menarik pelanggan baru melalui pemasaran dan iklan web dan penjualan secara online, meningkatkan loyalitas pelanggan lama melalui peningkatan layanan dan dukungan web, mengembangkan pemasaran dan saluran distribusi yang baru yang berbasis web untuk produk-produk sekarang, membuat produk-produk baru agar segera bisa diakses melalui web. Materi yang keempat yaitu organisasi virtual. Dukungan internet untuk bisnis akhirnya melahirkan organisasi yang dikenal dengan sebutan organisasi virtual. Yang dimaksud dengan organisasi virtual adalah suatu jaringan organisasi yang independen yang dihubungkan melalui teknologi informasi dengan tujuan mengeksploitasi peluang pasar dengan berbagai biaya, keterampilan, biaya, dan akses pasar.
Kelima adalah e-intermediary. eBird dan Griffin adalah para anggota saluran distribusi internet yang melakukan salah satu atau dua fungsi berikut. Pertama, mereka mengumpulkan informasi tentang para penjual dan menyajikannya dalam bentuk yang praktis kepada para konsumen. Kedua, mereka membantu menyalurkan produk-produk internet ke konsumen. Saat ini ada 3 macam e-intermediary yang terkenal, yaitu penjual bersindikat. Penjual bersindikat adalah sebuah situs web yang menawarkan hubungan kepada konsumen ke situs-situs web lain, dan jasa web ini yang menghubungkan ke web lain akan mendapatkan komisi. Yang kedua, agen pembelanjaan. Agen pembelanjaan merupakan suatu situs yang membantu para konsumen dengan memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan konsumen dalam rangka membuat keputusan membeli. Yang ketiga, makelar bisnis ke bisnis. Seperti halnya agen pembelanjaan, makelar bisnis ke bisnis atau B2B tidak memiliki produk sendiri untuk dijual. Makelar B2B menyediakan sarana komunikasi antar pelaku bisnis. Yang keenam adalah m-commerce dan teknologi WAP. M-commerce adalah sebuah bentuk transaksi penjualan dan pembelian produk yang dilakukan melalui perangkat bergerak seperti telepon seluler atau PDA. Dengan menggunakan peralatan ini, pemakai dapat mengakses internet tanpa memerlukan PC. Teknologi yang mendasari m-commerce adalah WAP atau Wireless Application Protocol. WAP diperkenalkan oleh industri-industri yang tergabung dalam WAP Forum untuk menghubungkan klien yang mempergunakan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan internet. Oke teman-teman, sekian materi dari saya. Untuk download materi lengkapnya silahkan kunjungi blog saya, linknya cek di deskripsi. So, terima kasih yang sudah simak penjelasan saya. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih.